Kondisi geografis Pulau Ambon yang beriklim laut tropis menjadikan pohon kedondong tumbuh subur secara liar di antara pekarangan maupun lahan kosong di sebagian wilayahnya. Buah yang dikenal karena sensasi rasa asam serta manisnya yang khas ini menjadikan kedondong cukup digemari. Sebagai tanaman iklim tropik, kedondong selain tumbuh liar juga telah dibudidayakan oleh beberapa negara di Asia, seperti Filipina dan Bangkok karena nilai ekonomisnya. Di beberapa wilayah Indonesia, tanaman ini akan berbuah banyak bila terkena pancaran sinar matahari langsung. Biasanya, hanya diolah mentah untuk dijadikan bahan rujak, manisan, acar, maupun bahan minuman dari sari buahnya. Namun bagi masyarakat Ambon, buah serta daun kedondong merupakan salah satu bumbu pelengkap masakan. Sebelum membuat masakan khas Ambon, aku membantu Mama Fani mengumpulkan buah serta daun kedondong yang akan diolah menjadi sayur asam kedondong. Sebagai bahan sayur, masyarakat biasa menggunakan buah serta daun kedondong yang masih muda. Selain rasanya yang asam, daging buahnya keras, sehingga tidak hancur pada saat dimasak nanti. Buah kedondong setelah dicuci bersih, kemudian dikupas kulitnya, dan dipotong melintang dengan bijinya dengan ukuran sekitar 1 cm. Fungsinya, agar rasa asam dari buah lebih keluar dan terjaga. Masakan asam kedondong merupakan masakan khas Ambon yang memiliki cita rasa perpaduan antara serat dan gurih. Karena itu, dibutuhkan air santan dari buah kelapa tua yang diperas hanya sekali untuk menghasilkan santan yang kental. Kemudian, sebagai bumbu dasar, cukup cabai merah, bawang putih, serta bawang merah ditumbuk hingga halus. Ambon memang dikenal akan keragaman kuliner dari hasil tangkapan lautnya. Salah satu rahasia dapur untuk olahan makanan dari daerah Maluku ini terletak pada bahan yang masih segar. Sembari menunggu Mama Fani menyelesaikan bumbu, cumi yang masih segar dari hasil tangkapan semalam, aku cuci bersih untuk dimasak bersama buah dan daun kedondong nantinya. Untuk memasak sayur asam kedondong, awalnya bumbu yang sudah diiris seperti bawang putih, bawang merah, daun serai, dan daun salam ditumis dengan sedikit minyak hingga sedikit layu. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan ikut ditumis bersama. Irisan buah tomat dan juga cabai rawit menjadi bahan tambahan untuk menambah sensasi rasa pedas yang menjadikan salah satu ciri masakan ini. Jika bumbu sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, barulah daun dan irisan buah kedondong dicampurkan ke dalam wajan dan dimasak hingga bumbunya meresap. Proses pembuatan sayur asam kedondong buatan Mama Fani tidak seperti sayur asam di daerah Jawa yang pada umumnya berkuning. Sayur asam di sini selain menggunakan kedondong juga banyak menggunakan bumbu rempah. Jika bumbu sudah matang dan mendidih, barulah cumi-cumi yang sudah dicuci bersih tadi dicampurkan ke dalam kuali masak dan dimasak hingga bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Masakan sayur asam kedondong ini memang paling nikmat bila dimakan selagi panas bersama papeda.
Kedondong mengandung vitamin A, B, C, karbohidrat dan serat yang tentu saja baik bila dikonsumsi. Selain itu, dengan diolah bersama daging cumi-cumi yang kaya protein serta omega 3 yang baik bagi jantung, sayur asam kedondong ini seolah menjadi sajian masakan lengkap yang kaya akan manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh.